Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ucapkan atas kehadiran kalian ya untuk kuliah hari ini di kuliah pengganti ya, karena hari Senin kemarin Ibu berhalangan hadir. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik, Bu. Bu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Mumpung masih belum lama berlalu ya suasana Idul Fitri, Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya apabila ada kesalahan atau kehilafan yang dilakukan oleh Ibu terhadap kalian. Ya, begitu juga kalian jika ada yang salah ataupun kekurangan, Ibu juga memaafkan. Jadi mudah-mudahan kita semua uh, jadi impas ya, semuanya kembali ke keadaan fitrah atau fitri. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, untuk keselamatan dan kesehatan kerja karena sudah banyak sekali libur ya di hari Senin untuk pertemuan ketiga ini dari sejak Idul Fitri sampai kemarin ya. Jadi mungkin hari ini Ibu akan menyampaikan dua materi. Untuk yang pertama, materi pertemuan 9 dan yang kedua, pertemuan pertama modul pertemuan 9 tentang konsep konsep kesehatan kerja. Kemudian modul pertemuan 10 ya, ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Modul pertemuan 10 adalah alat pelindung diri dan alat pengaman kerja. Baik, mungkin Ibu minta kalian untuk on cam. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Untuk hari Rabu ini digabung ya kelas ABC semuanya ada hadir? Ada perwakilannya kelas A, kelas B, kelas C? Hadir Ibu. Hadir. Berarti jadwal hari Rabu ini sebenarnya cenderung bisa semua di jam 1 ABC. Kalau di info sih ABC Bu. Bisa ya untuk hari Rabu ini semua ya. Baik, nanti sekiranya memang ada berhalangan karena seringnya hari Senin itu banyak tugas keluar ya Ibu ya. Jadi mudah-mudahan sih tidak ada kendala lagi. Tapi kalau misalnya ada nanti kemungkinan bisa di-reschedule lagi kalau misalnya hari Rabu itu kalian free, artinya bisa dipakai ya jadwal hari Rabu ini jam 1. Baik, untuk hari ini kita yang pertama akan membahas tentang konsep kesehatan kerja. Karena mata kuliah K3 ini kan kita tidak hanya membahas tentang keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja itu penting dan kesehatan juga tidak kalah penting gitu ya. Jadi satu kesatuan yang namanya K3 ini adalah kesatuan dari keselamatan, safety, dan juga healthy. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini menjadi satu kesatuan. Kemudian di bidang konstruksi juga sangat penting sekali ya kita memperhatikan kesehatan kerja karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja di tempat kerja kita di bidang konstruksi. Jadi tidak hanya kita mendapatkan risiko, kemungkinan risiko terjadi kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan konstruksi, juga kita bisa memiliki risiko terpapar ya, terpapar dari penyakit akibat kerja atau bisa menyebabkan kita terjangkit penyakit akibat kerja. Baik, indikator capaian pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep kesehatan kerja. Jadi, konsep kesehatan kerja ini kita harus pahami dengan benar. Kemudian, apa saja yang kita akan bahas untuk materi ini? Yang pertama adalah pengendalian hygiene dan kesehatan kerja, kemudian pemeriksaan, kemudian ada penyakit akibat kerja. Nah, sebagai bahan pengantar, bahwa tadi di awal Ibu sudah sampaikan ya, yang namanya tempat kerja dimanapun termasuk di bidang kita ya, bidang konstruksi, itu memiliki potensi ya, yang bisa menyebabkan kita terpapar bahaya atau risiko. Risiko, baik itu risiko kecelakaan kerja ataupun risiko penyakit akibat kerja. Gitu ya. Nah, ada banyak sekali sumber bahaya di bidang konstruksi yang harus kita waspadai, makanya kita ketika melakukan pekerjaan wajib menggunakan prosedur K3
ya. Ketika kita memasuki area proyek, kita wajib mematuhi semua prosedur K3 yang berlaku. Kemudian kita harus memperhatikan sumber-sumber bahaya apa saja yang mungkin ada di lingkungan kerja. Kalau untuk kecelakaan kerja kan sudah jelas ya. Biasanya ada sumber bahaya yang itu sudah diberikan rambu-rambu biasanya ya. Seperti ada lubang harus ditutup, kemudian diberikan barikade, kemudian kita juga harus menggunakan alat pelindung diri gitu ya. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari adanya bahaya di lingkungan kerja. Nah, begitupun dengan penyakit akibat kerja. Sama ya, ada banyak hal yang bisa menjadikan sumber bahaya di lingkungan kerja. Contoh yang pertama, bagian dari sumber bahaya ini adalah bangunan yang kita bangun, gitu ya, konstruksi yang kita sedang bangun ini akan berpotensi menyebabkan sumber bahaya. Kemudian peralatan yang kita gunakan, gitu ya. Alat-alat yang kita gunakan ketika melaksanakan pekerjaan konstruksi juga itu memiliki risiko sebagai sumber bahaya. Termasuk instalasi ya. Kita ketika bekerja di bidang konstruksi kan ada banyak sekali instalasi ya. Instalasi mekanikal elektrikal, instalasi plumbing, instalasi listrik, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi potensi bahaya. Kemudian selain dari bangunan, peralatan dan instalasi juga ada bahan atau material. Ya, bahan-bahan material yang kita gunakan dalam proses konstruksi itu semuanya memiliki potensi bahaya. Contohnya material pasir misalnya ya. Pasir itu kan partikelnya lebih ini ya, lebih halus, lebih kecil gitu ya. Nah, ketika misalnya pasir ini sedang dihamparkan atau sedang dipakai untuk proses pencampuran bahan beton misalnya ya. Nah, itu juga berpotensi memberikan bahaya kepada kita gitu ya. Terhiruplah misalnya ya dari abu yang berterbangan gitu, dari partikel pasir-pasir yang kecil itu berterbangan, kemudian kita bisa terhirup menjadi menyebabkan ispa seperti itu ya. Atau material lain misalnya besi-besi yang berserakan yang tidak ditata dengan baik, atau besi-besi yang dipakai dalam pembesian yang tidak ditutup gitu ya, sudah dilakukan perangkaian kemudian tidak ditutup, kemudian ada karyawan atau pekerja yang lewat tidak melihat, itu bisa memiliki bahaya risiko tertusuk ya dari besi tersebut. Atau bahan besinya sudah korosif ya, berkarat ya, sehingga bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Kemudian selain bahan material, yang berikutnya adalah proses. Proses kerja atau metode kerja juga bisa menyebabkan bahaya sebagai sumber bahaya ketika kita bekerja di bidang konstruksi. Kemudian lingkungan kerja juga sudah jelas ya. Jadi semua hal yang ada di lingkungan kerja kita, baik itu dari segi bangunannya, peralatannya, bahannya, kemudian proses kerjanya, metode kerjanya, lingkungan kerjanya itu bisa memberikan potensi. Ditambah lagi sekarang karena beberapa tahun belakangan kan kita terpapar pandemi ya, pandemi COVID-19 itu juga bisa menjadikan satu sumber bahaya ya di lingkungan kerja. Gitu ya. Jadi dari rekan-rekan yang terpapar COVID biasanya ya, itu akan dengan mudah menularkan. Tidak hanya COVID ya, mungkin penyakit-penyakit yang lain juga bisa mudah tertular gitu ya, menular dengan transmisi manusia gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ada bahaya, ada sumber bahaya yang mungkin bisa menjadikan kita terpapar oleh penyakit akibat kerja. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada bahaya di lingkungan kerja. Tadi kan sumber ya. Tadi sumber bahaya. Sumber bahayanya dari bahan bangunan, peralatan, instalasi, bahan material, proses, metode, dan lingkungan kerja. Kemudian ada bahayanya itu sendiri. Nah, bahaya dari lingkungan kerja di bidang kita konstruksi terutama, itu diantaranya adalah yang pertama tekanan panas. Ya, karena pekerjaan konstruksi itu kan tidak terlepas dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan api gitu ya, kemudian suhu, kemudian tekanan gitu ya, menggunakan pengelasan misalnya ya, menggunakan api yang kemungkinan api yang menghasilkan percikan gitu. Kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri yang tepat gitu, kita akan terpapar, mata kita akan terpapar oleh percikan dari api tersebut gitu ya, dari pelas atau bahan gas yang dikeluarkan oleh alat tersebut juga bisa menyebabkan penyakit gitu ya, sehingga ketika mengenai tubuh kita, anggota tubuh kita, contohnya misalnya mata, itu akan menyebabkan satu jenis penyakit seperti katarak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya bahaya di lingkungan kerja yang kedua adalah kebisingan. Kita juga tidak bisa terlepas ya dari bising ya, karena bidang konstruksi ini banyak sekali alat-alat, alat berat yang bekerja
yang memang bisa menghasilkan suara yang bising gitu ya. Nah, kalau misalnya masih suaranya frekuensinya masih rendah itu masih aman. Tetapi kalau sudah berfrekuensi tinggi, kemudian dengan tingkat repetisi kebisingannya juga besar gitu ya, sering terjadi kebisingan ini, nah ini akan bisa membahayakan telinga kita gitu ya, sehingga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian yang berikutnya adalah penerangan. Penerangan di tempat kerja. Penerangan ini menjadi sangat penting ya, karena pekerjaan konstruksi itu kan tidak hanya dilakukan di siang hari ya. Kita tidak memiliki office hour. Satu bidang kerja yang memang ya harus siap gitu ya, bekerja dalam kondisi di siang hari maupun di malam hari. Nah, penerangan ini juga menjadi sangat penting kita perhatikan ketika kita bekerja di malam hari, wajib diberikan penerangan yang cukup. Karena kalau kita bekerja di tempat yang gelap, tentu ini akan mengganggu penglihatan kita gitu ya, sehingga bisa menyebabkan bahaya yang nanti akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian yang berikutnya ada getaran ya. Getaran, tekanan, kebisingan ini satu kesatuan ya. Jadi ketika melakukan proses piling misalnya panjang atau ada pekerjaan uji tanah misalnya sondir atau boring dan lain sebagainya itu kan pasti menghasilkan getaran gitu ya. Yang getaran ini kalau masih dalam skala yang kecil itu masih bisa ditolerir ya. Tetapi kalau getarannya dalam bidang atau dalam skala yang sudah besar, ini juga bisa membahayakan dan bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian yang berikutnya ada radiasi. Radiasi dari berbagai jenis peralatan ya, peralatan elektronik, peralatan mekanis atau dari bahan-bahan ya, yang bahan kimia yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Jadi banyak sekali ya, selain dari tadi ya, tempat yang bisa menyebabkan kita memiliki sumber gitu ya, menjadi sumber dari bahaya atau risiko terjadi penyakit akibat kerja juga ada bahayanya sendiri gitu, yaitu tekanan panas, kebisingan, penerangan, getaran, dan radiasi. Nah, kemudian selain itu yang tidak kalah penting kita harus memperhatikan hygiene. Hygiene itu adalah kebersihan ya. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan berbagai masalah kesehatan dan segala bentuk upaya untuk memperbaiki, mempertahankan kesehatan atau dapat juga dikatakan bersih dan bebas dari penyakit. Jadi ketika kita bekerja, selain kita harus memperhatikan potensi bahaya yang mungkin terjadi di sekitar kita, kita juga harus menerapkan hygiene di tempat kerja. Apalagi akhir-akhir ini ya kembali ya, setelah terjadi pandemi COVID-19, itu kan hygiene ini menjadi satu sorotan gitu ya, menjadi satu mandatori atau satu protokol yang harus kita ikuti ya, protokol kesehatan. Ketika kita masuk ke area kerja, kita harus memperhatikan pertama cuci tangan dengan bersih dengan menggunakan sabun gitu ya, menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan gitu ya. Kemudian juga menjaga jarak, nah itu termasuk ke dalam hygiene di lingkungan kerja. Sehingga kita bisa terhindar, terbebas dari penyakit akibat kerja. Kemudian ada definisi dari hygiene dari proyek atau perusahaan itu sendiri. Nah, hygiene perusahaan atau proyek ini mengandung arti bahwa proyek atau perusahaan yang dalam prakteknya mengadakan penilaian kepada faktor penyebab di lingkungan kerja atau perusahaan melalui pengukuran. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar tindakan korektif pada lingkungan kerja termasuk lingkungan sekitar tempat kerja kita. Jadi ada tugas, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau proyek memastikan bahwa semua pekerja atau semua karyawan yang bekerja di lokasi tersebut itu terbebas gitu ya dari yang namanya penyakit akibat kerja. Harus dilakukan pengukuran atau inspeksi secara rinci gitu ya. Kira-kira apa saja yang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit akibat kerja atau yang menjadi risiko bahaya untuk penyakit akibat kerja. Kemudian kalau sudah diperoleh apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bahaya di lingkungan kerja, perusahaan bisa memberikan satu tindakan yang namanya tindakan korektif. Jadi mereka punya antisipasinya jika sudah terjadi bagaimana, apabila sudah ada yang terjangkit penyakit akibat kerja bagaimana tindakan korektifnya. Nah, ini termasuk ke dalam hygiene perusahaan atau hygiene proyek. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kesehatan kerja, kita harus memahami apa sih definisi dari kesehatan kerja. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang keselamatan kerja ya.
selamat, artinya aman ya, aman terbebas dari risiko kecelakaan kerja. Nah, kalau kesehatan kerja ini tidak jauh beda ya, definisinya adalah kondisi aman, bebas dari gangguan, gangguan fisik maupun mental dan emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi kalau kesehatan kerja itu berkaitan dengan keamanan, terbebas dari adanya kecelakaan kerja gitu ya. Nah, sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi aman, terbebas dari segala hal yang bisa menyebabkan gangguan fisik maupun mental ataupun emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja ya. Nah, kesehatan masyarakat, kita yang namanya kesehatan kerja berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah upaya pencegahan yang diselenggarakan melalui usaha memasyarakatkan kesehatan kerja yang terdiri dari sanitasi, kemudian pemberantasan penyakit menular, pendidikan tentang hygiene perorangan, pengorganisasian, pengobatan dan perawatan yang didiagnosa dan terapi dini. Jadi mata kuliah kita ini ada irisannya ya dengan bidang kesehatan gitu ya. Jadi di lingkungan kerja ini kan memiliki potensi tadi ya terjangkit, tertular berbagai macam penyakit karena kan kita berdekatan atau berkomunikasi, bekerja sama dengan rekan-rekan ya pekerja gitu yang mana tidak menutup kemungkinan di antara rekan-rekan kerja kita itu memiliki penyakit yang menular. Nah, saya perlu diperhatikan yang namanya kesehatan kerja ini. Nah, tujuan utama dari hygiene proyek dan kesehatan kerja adalah yang pertama, mencegah atau memberantas penyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Kemudian memelihara atau melakukan perawatan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja sehingga meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas secara optimal. Jadi hygiene proyek atau hygiene perusahaan ini wajib sekali diterapkan karena ini menjadi satu hal yang bisa mencegah atau memberantas penyakit yang ada di lingkungan kerja. Kemudian juga memelihara, merawat, dan meningkatkan kesehatan gizi di tenaga kerja. Jadi kontraktor atau perusahaan harus memperhatikan ya kesehatan dari pekerjanya gitu ya. Apabila ada pekerja yang sakit perlu dilakukan pengobatan gitu, disediakan kliniknya gitu. Kemudian juga harus memelihara gizi dan tenaga kerjanya sehingga meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas kerja secara optimal gitu ya. Karena kalau misalnya tukang-tukangnya pekerjaannya kurang gizi tentu dia tidak akan bekerja dengan maksimal ya. Dia akan mudah kelelahan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya perlu diperhatikan. Kelelahan ini akan menjadi salah satu penyebab ya terjadinya kecelakaan kerja tentu karena dia tidak fokus ya, tidak fokus melakukan pekerjaan karena lelah, kemudian mungkin kalau si pekerjaannya sedang dalam kondisi kurang fit, ini juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja yang lebih parah, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Sehingga perlu adanya pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan semangat kerja dari para pekerjanya. Kemudian yang berikutnya perlindungan bagi masyarakat di sekitar tempat konstruksi ini juga perlu diperhatikan agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Nah, ketika kita mengerjakan sebuah proyek itu kan wajib ada yang namanya AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi proyek yang kita bangun ini akan berakibat apa, berefek apa, berdampak apa terhadap lingkungan gitu ya. Apakah terjadi pencemaran atau tidak gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Bagaimana kita membuang limbah-limbah dari proyek gitu ya. Jangan sampai limbah yang kita gunakan itu mencemari lingkungan. Kemudian jangan sampai misalnya ketika kita melakukan pekerjaan apa namanya pemancangan gitu ya dengan alat pancang alat berat gitu ya itu mencemari atau mengganggu lingkungan gitu dari segi kebisingan dan lain sebagainya. Biasanya ada pemberitahuan kepada masyarakat gitu ya, diberikan pemberitahuan, surat pemberitahuan bahwa di tempat tersebut akan dilakukan proses konstruksi gitu ya. Jadi ini untuk mengantisipasi nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dari pihak masyarakat bisa menggugat proyek tersebut. Makanya perlu diperhatikan yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan harus dicek, dianalisis terlebih dahulu kira-kira apa saja bahaya yang mungkin terjadi dari akibat pelaksanaan proyek ini, apakah bisa mencemari lingkungan atau bisa merugikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya dengan adanya hygiene ini akan menjadi satu cara untuk melindungi masyarakat dari terpapar ya pencemaran lingkungan. Kemudian tersedianya biaya kuratif kesehatan kerja atas kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, setiap perusahaan tadi wajib memiliki hygiene
perusahaan atau hajin proyek, ini salah satu tujuan utamanya adalah untuk memiliki alokasi anggaran gitu ya. Jadi kalau si perusahaan atau proyek ini tidak memiliki program hajin proyek, dia tidak mengalokasikan biaya untuk kesehatan kerja karena ini sebenarnya satu hal yang sangat penting sekali ya. Selain asuransi untuk keselamatan ya, ketika bekerja itu terhindar dari kecelakaan kerja. Apabila sudah terjadi kecelakaan kerja wajib diberikan penanganan ya di lokasi, penanganan untuk apa secara daruratnya, kemudian nanti bisa diteruskan ke instansi kesehatan ya, instansi kesehatan seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kesehatan kerja. Apabila terjadi kesehatan kerja atau terjadi penyakit akibat kerja, ini perusahaan harus punya anggaran juga ya, anggaran untuk mengantisipasi gitu ya sebagai pencegahan atas penyakit yang akan ditimbulkan. Jadi yang tukang-tukangnya, para pekerjanya sakit di lokasi proyek yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengobatinya. Maka perlu adanya alokasi anggaran yang harus diposkan ya, agar tidak mengganggu cash flow proyek gitu ya. Jadi di dalam cash flow proyek itu kan sudah ada ya bagian-bagiannya, pos-posnya gitu ya. Jangan sampai ketika ada yang sakit gitu ya, itu mencari dana dari pos yang lain gitu, tapi harus sudah disediakan dananya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan kerja, gitu ya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan kerja. Kondisi kesehatan masyarakat pekerja Indonesia hasil data survei terbatas pengamatan di berbagai bidang. Itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Faktor-faktor yang pertama adalah penyakit umum yang mungkin terjadi gitu ya, bukan karena kerja tapi penyakit yang memang penyakit yang diidap oleh masyarakat secara umum gitu ya, yang sudah diderita oleh pekerjaannya sebelum dia bekerja gitu. Itu penyakit umum. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit akibat kerja itu sendiri. Jadi ketika di lokasi proyek, tadinya dia tidak sakit mengidap penyakit tersebut, tiba-tiba setelah bekerja sekian lama itu dia mengidap suatu penyakit gitu ya. Nah, ini bisa terkategori penyakit akibat kerja. Kemudian keadaan gizi dari para pekerja juga ini berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan kerja, perencanaan, dan mental psikologi juga berpengaruh gitu ya. Jadi ketika kerja di bidang konstruksi kan stresnya tinggi biasanya ya, dikejar deadline dan lain sebagainya. Ini juga menjadi isu yang harus diperhatikan ya, mental health ya, apalagi sekarang ya banyak sekali karena sudah generasinya sekarang ini zamannya sudah era digital gitu ya, kemudian medsos itu sudah tidak terkendali gitu. Ini sangat-sangat apa sering sekali ya terjadi isu mental health ini menjadi satu penyebab gitu ya, entah ada yang uh, bunuh diri lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi mental psikologi dari pekerja juga harus dijaga. Kemudian kesehatan tenaga kerjanya, hubungan kesehatan dan produktivitas tenaga kerja ini sangat erat sekali. Kemudian perusahaan perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan. Di setiap proyek wajib memiliki P3K ya. Kemudian juga uh, apa namanya fasilitas-fasilitas lain seperti MCK gitu ya, kemudian tempat cuci tangan gitu dan lain sebagainya ini wajib disediakan. Kemudian wajib menerapkan hygiene K3. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan kerja. Yang pertama, perlu pelaksanaan kegiatan hygiene dan kesehatan kerja di proyek konstruksi. Jadi harus ada ya, selain di K3 di keselamatan kerja itu kan sudah ada program untuk memastikan bahwa para pekerja ini selamat gitu ya. Nah, kesehatan kerja juga harus ada programnya. Ada kegiatan-kegiatan yang termasuk hygiene dan kesehatan kerja. Mungkin ini bisa bekerja sama ya dengan berbagai instansi di bidang kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, memberikan penyuluhan-penyuluhan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan gitu ya. Kemudian mengerahkan tenaga kesehatan di sektor konstruksi dan perlu membina pekerja dengan skill hygiene dan kesehatan kerjanya tadi ya, yang Ibu sampaikan bisa dibina gitu ya, melakukan program-program dengan skill hygiene gitu ya. Jadi ada skill hygiene. Kemudian ada training pada pengusaha dan pekerja tentang pentingnya kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi tidak baik ya satu perusahaan itu yang terus memporsir tenaga kerjanya gitu untuk terus bekerja karena kita kan manusia bukan robot ya. Jadi perlu ada
ada kalanya perlu istirahat, perlu rehat sejenak dari pekerjaan, memfitkan kembali kondisi gitu ya, sehingga bisa bekerja dengan produktif gitu ya. Kalau terus-terusan diporsir tanpa ada istirahat, tanpa disuplai dengan makanan yang bergizi, dengan suplemen dan lain sebagainya, tentu tenaga kerja ini akan mudah sakit gitu ya. Kemudian produktivitas kerja akan menurun dan ini juga pasti akan merugikan dari perusahaan gitu ya. Maka perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah perlu applied research untuk menemukan karakteristik masyarakat pekerja. Jadi harus ada penelitian yang dilakukan gitu ya untuk menemukan kira-kira para pekerja ini memiliki karakteristik apa gitu di proyek konstruksi, misalnya di proyek gedung, proyek jalan, proyek jembatan, proyek bangunan air dan lain sebagainya. Kita bisa lihat gitu. Kalian kalau misalnya tertarik untuk meneliti di bidang ketiga, nah ini bisa mengambil tema ini gitu ya, melakukan research di bidang kesehatan kerja gitu ya, dicari karakteristik pada pekerja itu tipikalnya bagaimana gitu ya di antara para pekerja di bidang konstruksi bangun gedung misalnya dibandingkan dengan pekerja di bidang jalan jembatan, kira-kira penyakit apa saja mungkin yang bisa ditimbulkan gitu ya di lokasi proyek yang berbeda gitu ya. Apakah ada kesamaan atau perbedaannya terletak di mana? Nah, ini bisa menjadi satu tema untuk applied research. Kemudian yang berikutnya adalah konsultasi dengan ahli kesehatan harus selalu dilaksanakan setiap sektor konstruksi. Jadi tadi harus ada selain menyediakan tempat untuk fasilitas untuk penanganan kesehatan, kemudian ada alat-alat atau obat-obatan P3K yang sudah disiapkan gitu ya. Kemudian juga harus memiliki tenaga kesehatannya, tenaga ahli kesehatan dan kita harus selalu konsultasi dengan ahli kesehatan dan juga bisa bekerja sama dengan institusi di bidang kesehatan untuk pembinaan di lapangan. Jadi di proyek-proyek itu juga sudah ada gitu ya, penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya kesehatan kerja. Nah, ini ada beberapa faktor yang masih berkaitan ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Menurut Kepres nomor 22 tahun 2003, ini ada definisi ya, definisi terkait dengan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK, ini adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja yang mana terjadi sebagai pajana, peristiwa yang menimbulkan risiko penularan, faktor fisik, kimia, biologi maupun psikologi di tempat kerja. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja itu ada banyak gitu ya. Di antaranya adalah ada faktor fisik, kimia, biologi, psikologi, dan lain sebagainya. Ada kategori penyakit akibat kerja menurut WHO ya. Yang pertama ada penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumokoniosis gitu ya, penyakit di pernafasan gitu ya. Ini disebabkan oleh pekerjaan. Jadi tadi yang Ibu contohkan ya di awal misalnya ketika bekerja ada material-material yang ketika di apa namanya dihamparkan gitu ya seperti pasir ataupun fly ash gitu ya ketika dilakukan proses pencampuran itu ada yang debu-debu berterbangan ke udara, kemudian ketika kita intens gitu ya apa namanya berkontak dengan hal tersebut maka bisa menyebabkan penyakit gitu. Atau kita sering menghirup gas-gas beracun gitu ya ketika kita bekerja di kedalaman di dalam tanah gitu di dalam lubang galian dan lain sebagainya. Nah ini ada penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, ini contohnya tadi ya penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan. Kemudian penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma atau bronkogenik, ini juga sama ya di bidang apa namanya di bagian kesehatan paru ya. Jadi ada yang memang disebabkan ketika pekerjaan tadinya dia tidak pernah menderita atau apa namanya tidak punya penyakit tersebut gitu, tiba-tiba setelah bekerja dia dapat mendapatkan penyakit tersebut. Ini penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian ada penyakit yang salah satu penyebabnya ada pekerjaan tetapi bisa dibawa gitu ya sebelum dia bekerja sudah memiliki penyakit tersebut atau terjangkit penyakit tersebut. Kemudian ada penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya.
seperti bronkitis kronis gitu ya. Bronkitis, bronkogenik, bronkitis itu sama ya. Penyakit bronkitis tadinya sudah punya penyakit tersebut, kemudian ketika bekerja dia menjadi lebih parah gitu ya. Kemudian yang berikutnya penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Ini juga sama ya. Contohnya asma. Kita sudah punya, misalnya ada beberapa karyawan yang sudah punya penyakit asma ketika bekerja di bidang konstruksi karena sering berkontak dengan debu-debu, kemudian gas-gas, kemudian berada di area terbatas yang oksigennya kurang gitu ya, atau kelelahan gitu fisik karena bekerja di bawah terik sinar matahari gitu ya, kemudian terpacu gitu ya, ininya jadi lelah, terlalu lelah, asma itu kan bisa bisa kambuh ya karena kelelahan gitu ya. Nah ini bisa memperberat kondisi ketika bekerja di bidang konstruksi. Jadi ada beberapa kategori penyakit yang memang sudah pernah dibawa sebelumnya, kemudian ketika bekerja itu langsung lebih berat bekerja apa namanya penyakitnya. Ada yang memang salah satu penyebabnya penyakit tersebut memang disebabkan ketika berada di tempat kerja, bukan penyakit bawaan sebelum bekerja. Nah, tadi yang ada di definisi uh, menurut Kepres bahwa ada beberapa penyakit akibat kerja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor fisik, kemudian ada faktor kimia, kemudian ada faktor biologis, kemudian ada faktor fisiologis, dan ada faktor psikososial. Nah, ini ada yang pertama faktor fisik. Fisik ini berkaitan dengan hal-hal fisik ya yang bisa kita rasakan langsung. Di antaranya kebisingan. Kita bekerja di bidang konstruksi tidak bisa terlepas dari suara bising ya. Dengan frekuensi udara suara yang sangat besar gitu ya. Ini bisa menyebabkan telinga kita terganggu gitu ya, pendengaran kita terganggu. Kemudian yang berikutnya radiasi. Kita tidak bisa terlepas ya dari adanya radiasi dari berbagai material, berbagai alat-alat gitu ya, alat-alat elektronik, alat-alat mekanik gitu ya yang bisa menyebabkan radiasi atau menggunakan bahan-bahan yang memang memiliki radioaktif gitu ya. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian suhu atau panas, suhu yang ada di lokasi proyek itu terlalu panas atau terlalu dingin ini juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Apalagi sekarang ya sedang terjadi gelombang panas ya di berbagai belahan dunia. Sangat terasa sekali gitu ya, suhunya itu luar biasa panas, apalagi kita di rumah saja sudah berasa ya, apalagi yang berada di lokasi proyek. Tentu ini juga akan bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian tekanan yang sangat tinggi. Pekerjaan konstruksi tidak terlepas dari alat-alat yang memiliki tekanan tinggi, compression atau kompresor yang bisa menyebabkan bahaya. Selain bahaya kecelakaan kerja juga bisa menyebabkan penyakit dari tekanan yang sangat tinggi ini. Kemudian getaran, vibrasi, lampu tadi ya di awal juga sudah seperti disampaikan. Kemudian yang berikutnya ada faktor kimia. Nah, ini faktor-faktor yang memang disebabkan karena bahan-bahan material yang digunakan ini berasal dari bahan-bahan kimia. Dalam proses pekerjaan konstruksi juga banyak ya bahan-bahan atau material-material yang memang dari bahan kimia yang memang bisa menyebabkan kita terjangkit penyakit akibat kerja maupun yang terdapat di lingkungan kerja. Jadi dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut atau material-material lain ya yang bisa berbahaya untuk kesehatan. Maka perlu diberikan penempatan yang tepat ya. Jadi ketika kita menggunakan bahan-bahan kimia perlu ditempatkan di tempat yang aman dengan sirkulasi udara yang baik gitu. Jangan sampai bahan-bahan kimia ini bisa meledak atau bisa menyebabkan mencemari gitu, mencemari lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja sehingga bisa menyebabkan penyakit. Kemudian yang berikutnya ada faktor biologis, ada bakteri, virus atau jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Ini yang terkait dengan kemarin ya, pandemi COVID-19 termasuk terkategori ke dalam faktor biologis. Jadi banyak yang para pekerja yang terpapar COVID-19 karena bisa bertransmisi antar manusia sehingga ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan rekan yang terjangkit COVID-19 kita bisa juga terpapar gitu. Tapi untuk tahun ini sudah Ibu rasa sudah lebih ini ya tingkat bahaya dari COVID-19 ini sudah lebih rendah karena memang masing-masing dari
individu-individu sudah dilakukan vaksinasi ya, sehingga kita sudah terlindungi. Meskipun ada yang terpapar, tetapi efeknya tidak terlalu seberat seperti yang terjadi di awal-awal adanya pandemi COVID-19. Tapi bukan berarti kita lengah ya, bukan berarti kita tidak memperhatikan kesehatan kerja. Jadi ketika kita berada dimanapun ya kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan, tetap cuci tangan, karena kan memang itu tidak ada salahnya ya, tidak ada ruginya gitu. Kita tetap meskipun pandemi COVID-nya sudah berlalu gitu, kita sudah dianggap pandemi dan bahaya juga sudah tidak terlalu berat, tetapi tidak ada ruginya kita tetap menerapkan protokol kesehatan, misalnya mencuci tangan dimanapun ya, ketika kita akan melakukan aktivitas. Ya, mencuci tangan dengan bersih, menggunakan sabun, kemudian kalau mau makan minum tentu ya harus cuci tangan terlebih dahulu, karena kita tidak tahu ya virus-virus bakteri apa yang menempel pada tangan kita. Kemudian juga menggunakan masker gitu ya, itu juga tidak ada salahnya dan itu justru bermanfaat gitu ya. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan untuk menghindari terpapar virus atau bakteri ataupun jamur yang ada di sekitar lokasi proyek atau yang bisa menjangkiti kita dari tertular dari teman atau rekan satu tempat kerja. Jadi itu faktor masuk faktor biologis. Kemudian yang berikutnya ada faktor fisiologis. Ini ada ya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja yang kurang baik gitu ya. Jadi ketika kita bekerja, ini bisa menyebabkan bentuk fisiologi kita tidak normal gitu ya. Contoh misalnya penataan tempat kerja yang kurang baik gitu ya. Misalnya tempat duduk ya, kursi kan ketika kita bekerja itu kan butuh yang namanya ergonomi gitu. Ergonomi itu satu penataan yang memang sesuai dengan postur tubuh kita, aman untuk tubuh kita itu sehingga kita tidak terjadi cedera ataupun tidak menyebabkan kita terjangkit penyakit akibat kerja. Atau fisiologis ini misalnya bekerja dengan kursi yang sesuai tinggiannya, kemudian lebarnya gitu ya. Ataupun meja meja kerja yang sesuai karena ini akan berakibat kepada penyakit fisiologis gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian penataan material, barang-barang juga harus ditata sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau dan tidak membahayakan gitu ya. Ini termasuk faktor penyebab penyakit akibat kerja yang lebih faktor fisiologis gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada psikososial. Nah, kita kerja tadi ya memiliki tingkat stressing yang lumayan tinggi ya kalau di bidang konstruksi karena kita tidak ada office hour, tidak ada jam kerja jam berapapun kita harus siap. Kemudian juga tingkat deadline-nya biasanya ya dibatasi ketika kita mengerjakan pekerjaan harus selesai esok hari, dini hari dan lain sebagainya sehingga bisa menyebabkan stressing yang cukup tinggi ya. Nah, ini termasuk ke dalam faktor psikososial lingkungan kerja yang mengakibatkan stres. Gitu. Makanya perlu refreshment ya sesekali. Jadi tenaga kerja ini perlu sesekali diajak untuk refresh gitu ya. Tidak selamanya harus bekerja karena kan tadi di awal ya saya sampaikan bahwa kita bukan robot. Kita ini manusia yang memang perlu ada kalanya perlu istirahat, perlu refreshment gitu ya. Makanya untuk tetap menjaga kesehatan psikologis kita ya kita perlu melakukan refreshment atau kalau anak-anak zaman sekarang menyebutnya dengan healing ya. Ada kalanya para pekerja juga harus diajak healing gitu ya sehingga mentalnya, kesehatan sosialnya juga tetap sehat terjaga. Baik, sampai situ dulu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kira-kira bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Saya ini karena tadi Ibu minta open cam tapi teman-teman tidak open cam ya. Ibu mungkin mau minta partisipasi kalian ya untuk apa namanya mengerjakan kuis singkat ya. Sebentar ya. Jadi ada kuis singkat yang harus kalian isi, tidak susah ya. Hanya satu soal saja. Bentar ya. Nah ini sudah muncul di layar kalian. Ibu minta kalian untuk menuliskan 5 jenis penyakit yang mungkin ditimbulkan akibat kerja pada bidang konstruksi. Silakan. Kalian bisa masuk ke websitenya mentimeter.com, kemudian masukkan kode dari Mentimeternya atau berikan linknya ya, biar kalian bisa
langsung klik link atau kalian bisa kalau yang menggunakan yang online Zoom ini menggunakan laptop ada HP di dekatnya silakan bisa men-scan QR code yang ada di depan. Silakan bagi yang sudah bisa mengakses bisa langsung mengerjakan ya. Tuliskan 5 jenis penyakit akibat kerja yang ditimbulkan pada proyek konstruksi. Mungkin Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan bisa mulai dari sekarang. Sudah bisa dibuka? Sudah, Bu. Sudah, silakan bisa diisi. Kira-kira penyakit akibat kerja apa saja sih yang kalian tahu ya? Mungkin bisa diidentifikasi dari sekarang ketika di proyek konstruksi apapun ya, baik itu proyek bangunan gedung, bangunan infrastruktur, silakan. Bebas. Sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Boleh, tadi ada yang menuliskan sesuai materi Ibu ya, tapi bisa cari penyakit yang lain ya, yang tidak tertera di materi yang tadi ya, biar lebih beragam ya. Silakan. Kira-kira penyakit apa saja yang mungkin terjadi ketika kita bekerja di pekerjaan konstruksi? Banyak ya. Silakan bisa dicari penyakit yang lainnya selain asma, bronkitis, pneumokoniosis, dan lain sebagainya.
Ya, oke, sudah banyak jawabannya yang sudah masuk. Kalian bisa lihat di layar? Terlihat? Terlihat, Bu. Ya, ini ada banyak ya jawaban dari kalian nih. Eh, penyakit akibat kerja di tempat kerja kita yang paling banyak, paling dominan dibahas atau dituliskan oleh teman-teman adalah yang pertama asma ya. Betul ya, tadi ya, asma menjadi satu penyakit yang mungkin eh, apa namanya tingkat kejadiannya banyak gitu ya di bidang konstruksi gitu ya. Karena apa? Pekerjaan kita ini tidak terlepas dari kontak dengan sumber-sumber bahaya yang bisa menyebabkan saluran pernafasan kita terganggu gitu ya. Salah satunya kalau misalnya sudah punya penyakit asma, ya itu bisa lebih parah gitu ya karena kita bekerja di bidang konstruksi. Kemudian selain itu juga ada penyakit paru, gitu ya, penyakit paru kronis, ada yang menuliskan kanker paru dan lain sebagainya. Tadi yang pneumokosiosis gitu ya, kemudian ISPA itu sama ya, hampir sama ya, penyakit yang menjangkiti pernapasan kita, gitu, gangguan pernapasan. Ini satu jenis satu bidang gitu ya penyakit yang memang perlu diwaspadai. Maka ketika kita bekerja di bidang konstruksi itu wajib menggunakan masker ya, menjadi salah satu APD yang harus kita gunakan kan untuk menghindari tadi ya, menghindari penyakit yang disebabkan karena gangguan udara atau gangguan yang bisa menyebabkan saluran pernapasan kita terjangkit penyakit. Kemudian selain asma juga ada gangguan pendengaran, betul tadi ya, gangguan pendengaran, eh, tingkat eh, suara bising yang ada di pekerjaan konstruksi itu sangat tinggi sekali sehingga bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang menyebabkan nanti mungkin ada penurunan tingkat pendengaran kita ya, kemampuan pendengaran kita. Nah, perlu diwaspadai hal tersebut sehingga eh, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menggunakan alat pelindung diri yaitu earmuff ya, penutup telinga ketika kita bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang memang menghasilkan suara bising yang sangat tinggi sekali. Kemudian yang berikutnya ada juga penyakit iritasi, iritasi kulit ya. Kita tidak terlepas dengan material-material yang bisa menyebabkan iritasi ketika kontak dengan kulit. Contoh misalnya semen gitu ya. Semen kan ketika kita menggunakan semen sebagai bahan material konstruksi, kalau terkena kulit kita itu kan akan terasa panas ya. Ada mungkin orang-orang yang memang kulitnya terlalu sensitif sehingga bisa menyebabkan eh, kulitnya terbakar misalnya ya dan lain sebagainya. Atau ini ada yang menuliskan dermatitis kontak dan lain sebagainya, penyakit gatal dan lain-lain ya. Ya ini menjadi satu jenis penyakit juga yang memang harus diwaspadai di bidang konstruksi. Kemudian yang berikutnya ada penyakit-penyakit yang lain ya, selain pernapasan, kulit, pendengaran, mata ya, iritasi mata, iritasi apa namanya, kontak dari alat-alat atau bahan-bahan yang memang bisa menyebabkan mata kita terkena entah radiasi atau terkena debu-debu gitu ya, serbuk-serbuk besi misalnya ya, atau dari adanya tadi yang Ibu contohkan ya, las. Alat las itu kan mempercikan api. Nah, kalau kita bekerja dengan alat tersebut tidak menggunakan penutup mata gitu ya, tidak menggunakan kacamata khusus untuk las, itu akan mengiritasi mata kita. Mungkin gangguan eh, di jangka waktu yang eh, pendeknya tidak terasa gitu. Artinya merasa baik-baik saja ya ketika bekerja tanpa menggunakan alat pelindung. Tetapi ini efeknya akan terasa jangka panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya sering terpapar dengan hal-hal yang bisa mengiritasi, itu tentu pada beberapa tahun berikutnya baru akan terasa ketika si tukang atau pekerja itu sudah beranjak usia tua gitu ya. Itu bisa mengidap berbagai macam jenis penyakit karena dia bekerja sebelumnya di bidang konstruksi gitu ya. Mungkin tidak dihiraukan ketika bekerja merasa baik-baik saja, tetapi penyakit ini akan memperparah, memperburuk kondisi ketika sudah berusia lanjut gitu ya. Kemudian ada juga yang menuliskan kelainan tulang punggung. Nah, ini bagus ya. Kelainan tulang punggung, penyakit otot saraf ini terkait dengan fisiologi ya tadi ya, dengan yang namanya
gangguan untuk bentuk fisik dari manusia, dari tulang kita gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan gangguan muskuloskeletal, berarti gangguan dari otot-otot ya, encok dan lain sebagainya. Kemudian ada penyakit jantung, radiasi terbentur, obesitas, apa nih, asbestosis, kebas dan kram, banyak ya penyakit sipler dan lain sebagainya, bronkitis. Baik, terima kasih ya atas jawaban kalian. Ini sudah banyak yang menjawab. Jawabannya sudah ada, recordnya nanti Ibu bisa akses ya dari masing-masing yang menjawab eh, dari kuis yang Ibu berikan. Nah, ini ada tambahan ya untuk beberapa penyakit akibat kerja, di antaranya ada alergi, gitu. Tadi yang kalian sebutkan sebagai dermatitis kontak atau iritasi kulit, gitu ya. Ini termasuk ke dalam penyakit alergi atau hipersensitivitas. Jadi ada tingkat sensitivitas yang sangat tinggi ketika kita berkontak dengan material bahan-bahan yang memang bisa mengiritasi, gitu ya. Dermatitis kontak, penyakit paru, penyakit hati, gastrointestinal, penyakit saluran oral genital. Nah, ini penyakit saluran kencing ya. Kadang ketika bekerja di bidang konstruksi itu jauh ke lokasi toilet misalnya ya, sehingga menahan kencing, akhirnya terjadi infeksi saluran kencing. Nah, ini berbahaya. Kemudian penyakit hematologi, penyakit yang berkaitan dengan darah ya, kardiovaskuler, jantung, gangguan alat reproduksi juga bisa gitu ya menjadi satu jenis penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan di bidang konstruksi gitu. Kemudian gangguan alat reproduksi tadi sudah, kemudian penyakit muskuloskeletal juga nih kalian tadi sudah menuliskan ada gangguan telinga, gangguan mata, gangguan susunan saraf, stres. Tapi ada yang menuliskan stres tidak ya di antara kalian ya? Ini sebenarnya lebih banyak ke penyakit fisik ya, penyakit yang psikisnya itu sepertinya belum ada yang menuliskan ya. Nah, jangan lupa ya bahwa yang namanya pekerjaan itu bisa menyebabkan penyakit psikis gitu ya, yang salah satunya adalah eh, stres. Nah, dari stres ini kan kalau kita tidak bisa manage dengan baik, bisa menyebabkan depresi gitu, atau yang lebih parah dari itu. Nah, ini berbahaya juga karena stressing ini kan akan mengganggu juga produktivitas gitu ya, selain tadi penyakit-penyakit fisik yang mungkin terjadi. Kemudian ada juga infeksi. Apabila terjadi luka misalnya ya, tidak segera diobati, bisa menyebar kemana-mana infeksi. Nah, bisa menyebabkan gangguan penyakit yang lebih parah. Kemudian yang berikutnya ada racunan. Nah, di sini juga sepertinya ada ya tadi teman-teman yang menuliskan, Ibu melihat ada yang keracunan apa tadi ya? Keracunan material atau apa tadi ya? Lupa. Yang sudah kecil-kecil sekali tulisannya nih. Oke, ya salah satunya adalah keracunan. Mungkin terhirup gas beracun atau berkontak dengan material-material yang bisa menyebabkan keracunan, atau bahan-bahan yang memiliki apa ya, bau yang sangat tajam gitu, seperti tinar, cat itu kan ya, bau yang sangat tajam ya, itu termasuk material material konstruksi untuk finishing, cat, tinar dan lain sebagainya. Itu ketika kita uh, hirup gitu ya, uh, material tersebut, kita berada di satu ruangan tertutup, itu bisa juga menyebabkan keracunan dan ini berbahaya. Selain ispa gitu bisa menyebabkan keracunan juga. Nah, itu beberapa penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi ketika kita berada di lokasi pekerjaan konstruksi gitu. Dan di lokasi pekerjaan apapun sebenarnya kemungkinan terjadi penyakit akibat kerja ini bisa sama ya, tergantung nanti lokasinya di mana atau lokasi pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa. Tingkat keparahannya juga akan berbeda-beda di satu lokasi pekerja dengan pekerjaan yang lainnya. Nah, ini harus kita perhatikan dan harus kita upayakan bagaimana caranya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit akibat kerja ini. Tentu tadi ya, kita harus menerapkan prosedur K3, prosedur kesehatan kerja gitu ya. Ketika bekerja harus menggunakan alat pelindung diri, kemudian kita juga harus berupaya untuk menghindar dari berbagai macam potensi bahaya yang menyebabkan kita terkena penyakit gitu ya, atau
ketika kita bekerja itu ada teman yang mungkin sakit, kita harus berupaya untuk menghindari kontak terlalu dekat dengan rekan kerja tersebut sehingga kita tidak terpapar penyakit tersebut. Kemudian kita juga harus bisa memanage stres ya ketika bekerja, jangan terlalu diporsir, jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Pekerjaan ya dikerjakan saja sesuai kemampuan kita. Apabila ada hal-hal yang memang dirasa sulit, itu bisa dikomunikasikan dengan atasan atau dengan teman satu tim gitu sehingga kita tidak uh, menjadikan kita stres gitu. Kemudian juga untuk gangguan-gangguan dari dari apa namanya fisiologis gitu. Fisiologis itu dari gangguan untuk bentuk fisik kita gitu ya, itu juga harus diperhatikan ketika kita bekerja, harus mempertimbangkan ergonomi gitu ya. Ketika ini kalau tidak salah di materi pertemuan sebelumnya ya sudah ada ya, manual handling yang pekerjaan angkat dan angkut gitu ya. Kita harus memperhatikan bagaimana caranya ketika kita mengangkat barang material agar kita tidak terjangkit penyakit yang disebabkan karena tadi ya ergonomi gitu ya. Penyakit yang memang disebabkan karena mungkin letak atau cara untuk kita mengangkat material dari memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya tidak benar atau melakukan aktivitas dengan tiba-tiba gitu ya, misalnya berbalik membalikkan badan kita tiba-tiba atau terpeleset dan lain sebagainya sehingga kita bisa menderita penyakit fisiologis gitu ya. Ini harus diperhatikan. Baik, terima kasih tadi atas jawaban kalian semuanya. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya, ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Rasa cukup ya. Kalau cukup, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu alat pelindung diri dan alat pengaman kerja. Mungkin sebelum kita bahas, Ibu mau minta pendapat kalian nih. Apa bedanya alat pelindung diri dan alat pengaman kerja? Mungkin kalian bisa memberikan contoh ya dari dua jenis alat ini. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Halo? Ada yang mau berpendapat? Jos Ibu. Ya, silakan. Alat pelindung diri Jos. itu alat pengaman yang melekat pada diri pekerja, contohnya safety helmet atau helm pelindung. Kalau alat pengaman kerja itu alat yang dipasang untuk mengamankan pekerja dari bangunan sekitarnya, contohnya kayak safety net gitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya, betul sekali ya, Jos. Jos, kelas berapa? Jos, kelas apa? Kelas B, Ibu. Kelas B ya. Baik. Terima kasih ya atas tanggapannya, Jos. Betul sekali ya. Jadi alat pelindung diri itu alat yang memang melekat gitu ya di badan para pekerja gitu yang berfungsi untuk melindungi diri pekerja. Sedangkan alat pengaman kerja ya alat untuk mengamankan area pekerjaan kita seperti yang tadi dicontohkan oleh Jos. Ada safety net ya. Safety net itu satu jaring pengaman yang bisa mengamankan lingkungan kerja agar terhindar dari kejatuhan material gitu karena pekerjaan konstruksi ini kan tidak terlepas dari pekerjaan-pekerjaan yang memang dari ada beberapa lantai gitu ya dengan ketinggian yang berbeda-beda gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut maka hampir sebagian besar proyek konstruksi itu sebenarnya wajib dilindungi dengan yang namanya safety net gitu ya agar material yang sedang dipasang atau yang berjatuhan dari atas itu tidak mengenai orang atau tidak mengenai siapapun yang lewat di bawahnya gitu ya sehingga tertahan material-material yang jatuh atau peralatan itu tidak jatuh mengenai membahayakan orang yang lewat di sekitarnya ataupun membahayakan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih Josh ya atas tanggapannya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada indikator capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menerapkan alat pelindung diri dan alat pengaman kerja konstruksi.
Materinya terkait dengan definisi, dasar hukum, tujuan dan manfaat, prosedur dan jenis APD maupun APK. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh Josh terkait dengan definisi APD secara umum. Nah, APD ini atau Personal Protective Equipment atau PPE adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja. Jadi ketika kita berada di area kerja, kita wajib menggunakan alat-alat ini. Tadi Jo sampaikan bahwa alat ini melekat pada badan si pekerjanya, betul ya. Jadi alat ini harus selalu kita gunakan ketika kita berada di area kerja dan harus kita sesuaikan dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi dari setiap jenis pekerjaan yang sedang kita kerjakan sehingga alat ini efektif bisa melindungi kita gitu ya. Jadi bukan berarti APD ini kita harus gunakan semua APD kita gunakan di tempat manapun gitu ya. Kalau tidak ada bahaya yang sesuai dengan APD yang kita gunakan ya tidak perlu digunakan. Misalnya kita tidak sedang melakukan pekerjaan pengelasan, kita menggunakan kacamata las misalnya di dalam ruangan ya itu tidak perlu gitu ya. Kita menggunakan APD ini harus sesuai dengan potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi dan jenis pekerjaannya apa ya. Kemudian alat pengaman kerja tadi, apa yang dimaksud dengan alat pengaman kerja adalah alat yang bisa mengamankan, selain mengamankan lingkungan, tadi saya sampaikan, mengamankan lingkungan kerja atau area kerja, juga kita bisa juga terlindungi dari alat ini gitu. Jadi fungsinya dua. Jadi alat pengaman kerja ini alat yang berfungsi mengamankan diri dari adanya bahaya ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan atau proyek yang ditugaskan. Jadi selain lingkungan kita aman gitu ya, diri kita juga aman gitu ya. Kalau yang tadi alat pelindung diri itu nempel atau melekat pada badan para pekerja, nah kalau alat pengaman kerja ini adalah alat yang memang dipasang di area pekerjaan untuk melindungi selain melindungi lingkungan juga melindungi para pekerjanya. Ada beberapa dasar hukum yang terkait dengan APD dan EPK ini, banyak sekali ya, nanti kalian bisa search. Ada undang-undang tentang K3, undang-undang yang sudah bertahun-tahun yang lalu ya, yaitu nomor 1 tahun 1970, dan ini masih dipakai sampai sekarang. Ini dijelaskan bahwa setiap pekerja wajib menggunakan APD, maka para pengurus atau para pengelola proyek atau perusahaan wajib menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja yang baru tentang pentingnya APD. Maka ketika kita baru masuk ke area konstruksi, area proyek, itu biasanya kan suka ada safety induction ya. Safety induction itu satu uh, pengarahan atau satu jenis apa namanya pemberian informasi terkait prosedur keselamatan di satu area gitu ya. Tidak hanya di proyek sebenarnya, safety induction ini biasanya ketika kita berada di area-area publik seperti mall ataupun di area hotel, rumah sakit dan lain sebagainya ya, biasanya diberikan yang namanya safety induction gitu ya, prosedur keselamatan. Ketika terjadi potensi bahaya, kita diwajibkan seperti apa gitu ya, harus bagaimana. Nah, begitu juga di bagian proyek, di lokasi proyek kita juga biasa ketika satu personil baru datang ke area proyek itu wajib diberikan safety induction, dijelaskan bagaimana prosedur keselamatan dan bagaimana pentingnya menggunakan APD. Kemudian ada pasal yang menjelaskan tentang kewajiban dan hak tenaga kerja untuk memakai APD. Jadi si pengelola proyek ataupun manajemen wajib untuk menyediakan ya alat pelindung diri ini. Kemudian pengurus perusahaan diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri dan diwajibkan kepada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk menyediakan bagi setiap orang lain yang masuk ke tempat kerja disertai dengan petunjuk untuk penggunaan atau ada juga pengawas atau yang mengawasi prosedur keselamatan di lokasi proyek tersebut. Ada beberapa syarat ya dari APD. Sebentar ya, terlalu. Yang pertama, harus mampu melindungi pemakainya dari bahaya kecelakaan yang mungkin timbul. Jadi, APD ini tadi didefinisikan, dikatakan bahwa harus disesuaikan ya dengan pekerjaan yang kita kerjakan dan juga bahaya apa saja yang mungkin terjadi di pekerjaan tersebut. Maka, ketika kita menggunakan APD tersebut harus melindungi dari bahaya-bahaya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
tadi yang dicontohkan oleh Josh, ada helmet ya, helm. Helm yang kita pakai itu tentu ya harus helm proyek ya. Jadi helm yang bisa melindungi para pekerja dari kemungkinan bahaya tertimpa material atau alat yang jatuh dari atas, misalnya ya terbentur dan lain sebagainya. Kemudian alat pelindung diri ini juga harus diperhatikan beratnya ya. Hendaknya beratnya ini tidak terlalu berat atau seringan mungkin. Dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Jadi seperti helm proyek kan tidak terlalu berat ya. Karena apa? Alat pelindung diri ini wajib disiapkan yang tidak terlalu memberatkan atau memberikan ketidaknyamanan kepada para pekerjanya. Karena kalau kita bekerja menggunakan alat yang terlalu berat dan tidak nyaman, tentu akan malah bukannya melindungi, malah membahayakan. Kemudian alat ini tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya. Ini ada berkaitan ya dengan poin nomor 2, tidak berbahaya, malah karena adanya tadi ya bobot yang terlalu berat, kemudian rasa tidak nyaman, sehingga dia bisa menyebabkan bahaya lain gitu ya, atau memperparah bahaya yang mungkin timbul. Makanya perlu didesain sedemikian rupa alat-alat ini tidak menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya. Kemudian bentuknya juga harus bentuknya ergonomi gitu ya. Kemudian APD harus dapat memberikan perlindungan yang kuat dan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Jadi harus efektif ya untuk melindungi tenaga kerja, kemudian bisa tahan lama, dipakai berulang-ulang. Jadi jangan menggunakan APD yang hanya eh, apa namanya bisa digunakan beberapa kali saja. Mungkin bisa kita pilih APD yang baik ya dari material yang baik. Harus dicek ya, seperti sepatu safety kan berbeda ya dengan sepatu biasa yang kita gunakan atau sepatu boots gitu ya. Dan materialnya harus benar-benar melindungi kaki kita gitu ya. Nah, makanya alat pelindung diri ini biasanya didesain sedemikian rupa sehingga dia aman dan juga tahan lama. Kemudian harus sesuai dengan standar yang telah ada. Nah, ada tujuan dan manfaat APD. Yang pertama, melindungi diri dari ancaman keselamatan dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja gitu ya. Dengan kita menggunakan APD ini, kita bisa bekerja lebih efektif dan lebih produktif gitu ya. Eh, jadi dengan menggunakan APD kita merasa aman gitu bekerja. Jadi tidak merasa was-was ya. Makanya bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan adanya APD. Nah, selain tujuan ada manfaatnya. Manfaat ini melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Jadi dengan menggunakan APD, para pekerja bisa terlindung, baik itu sebagian ataupun seluruh badannya. Kemudian mengurangi risiko akibat kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja ya termasuk karena APD ini kan juga bisa menghindarkan kita dari terjangkit penyakit akibat kerja. Nah, bagaimana prosedur penggunaan APD dan APK? Yang pertama, APD ini harus tadi sesuai standar ya, jadi harus sudah teruji dan memiliki standar. Biasanya kita punya SNI ya, standar nasional ataupun standar internasional yang memang sudah diakui. Kemudian pakailah APD sesuai dengan jenis pekerjaan. Kemudian APD yang dipakai harus tepat dan benar. Jadikan kebiasaan memakai APD ini menjadi budaya. Jadi bukan satu paksaan atau merasa terpaksa menggunakan APD. Kadang kalau di proyek kan gitu ya, banyak para pekerja yang tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sepatu safety yang ini ya, yang ibaratnya dua hal itu kan dua barang tersebut kan sebenarnya satu jenis APD yang wajib gitu ya dipakai ketika masuk ke area proyek. Terkadang para pekerja itu lalai gitu ya untuk menggunakannya. Itu rompi juga ya termasuk ya rompi keselamatan gitu ya, atau rompi safety. Nah, ini harus dijadikan sebagai budaya. Makanya biasanya di proyek-proyek itu mereka punya program ya, program K3 yang diantaranya selain memberikan penyuluhan, pelatihan-pelatihan terkait dengan prosedur K3, juga ada pemberian punishment dan reward and punishment untuk para tukang, para pekerja yang menerapkan K3 dengan baik dan juga yang melanggar ya. Karena apa? Karena ini menjadi satu cara untuk menjadikan penggunaan prosedur K3 ini menjadi budaya K3 gitu ya. Jadi setiap para pekerja itu harus memiliki budaya K3, termasuk budaya menggunakan APD. Jadi dengan memberikan reward and punishment, para pekerja merasa bahwa ya dia akan tergerak gitu ya untuk terus menggunakan APD. Eh, Mereka akan tahu betapa pentingnya APD digunakan ketika melakukan pekerjaan dan sudah menjadi kebiasaan sepertinya kita apa namanya biasa menggunakan pakaian sehari-hari gitu ya.
Jadi ketika ya ini sudah membudaya, tentu pelanggaran-pelanggaran di bidang K3 ini akan berkurang gitu, dan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja juga akan menurun gitu ya. Makanya perlu dijadikanlah kebiasaan untuk menggunakan APD ini menjadi satu budaya. Kemudian APD tidak boleh diubah-ubah pemakainya. Kalau memang merasa tidak nyaman dipakai, harus lapor kepada atasan dan atau pemberi kewajiban pemakaian alat tersebut. Jadi nggak boleh diubah-ubah. Artinya ada beberapa APD yang memang khusus gitu ya dipakai oleh personil yang diberikan masing-masing gitu ya untuk masing-masing personil. Nah ini kalau misalnya merasa tidak nyaman, tidak cocok, maka kita harus lapor gitu ya. Jadi jangan tukar-tukaran dengan teman dan lain sebagainya. Karena kan ukuran-ukuran APD ini kan berbeda ya antara satu orang dengan orang yang lainnya. APD tadi kan tidak boleh menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau kita menggunakan APD yang tidak sesuai dengan ukuran kita, maka tentu kita akan merasa tidak nyaman. Justru ketidaknyamanan ini akan menimbulkan bahaya baru gitu ya atau bahaya tambahan. Nah, makanya ketika merasa tidak nyaman, kita wajib untuk melaporkan ke atasan atau pihak yang berwenang. Kemudian setiap personil atau setiap pekerja harus menjaga agar APD berfungsi dengan baik. Kemudian semua pekerja, pengunjung, dan mitra kerja yang ada di lokasi proyek konstruksi harus memakai APD yang diwajibkan seperti helm keselamatan. Nah, ini ada beberapa jenis APD ya. Ada safety glasses, ada respiratory protection, masker, ada safety gloves, ada safety shoe atau steel toe boots ya, ada safety helmet tadi yang dicontohkan oleh Josh ya, kemudian ada ear protection atau ear muff gitu ya, atau bukan headset ya yang dipakai diberi apa ketika kita bekerja kita menggunakan headset mendengarkan musik itu malah akan membahayakan. Jadi ini ear muff atau ear protection untuk melindungi kita dari kebisingan. Kemudian ada live vest atau high visibility, ada rompi yang rompi keselamatan yang mungkin bisa terlihat ketika kita berada di area proyek. Ataupun ketika kita bekerja di malam hari gitu. Makanya alat-alat APD ini biasanya menggunakan warna-warna yang mencolok ya agar mudah terlihat dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari masing-masing alat pelindung diri. Ada safety helmet, ada fungsinya ya, helm pengaman atau helm dapat melindungi kepala saat bekerja di area yang mungkin jadi benturan tadi sudah ya. Sebagai tambahan, pelindung kepala dirancang untuk menghindari bahaya kejutan listrik. Ini juga berfungsi, ada fungsi lainnya yaitu menghindari dari bahaya kejutan listrik karena ketika pekerja berada di area yang memungkinkan tersengat listrik, ini bisa dijadikan sebagai pelindung. Kemudian area hard hat wajib menggunakan helm pengaman tertentu termasuk lapangan eksplorasi dan produksi, ruang mesin, dermaga, dan lain-lain. Di setiap lokasi proyek setahu Ibu itu wajib menggunakan hard hat atau safety helmet ya. Jadi biasanya di poster paling depan di area proyek itu sudah dituliskan area wajib APD atau area wajib helm safety gitu ya. Permukaan luar dari helm pengaman tidak boleh dilem, dibor, dipotong, rusak, atau dimodifikasi dengan cara apapun. Karena nanti akan berubah fungsinya ya, manfaatnya tidak bisa diperoleh secara maksimal. Sistem suspensi plastik penyangga yang berada di dalam helm pengaman tidak boleh dilepas dari topi. Bila rusak, harus segera diganti. Harus lapor ya ke atasan. Ukuran helm kerja yang digunakan sesuaikan dengan ukuran kepala. Jadi harus sesuai ya. Jangan menggunakan yang terlalu kecil dan terlalu besar. Karena tadi ya, tidak nyamanan ini justru akan menyebabkan bahaya. Kemudian ada safety gloves atau safety goggles. Ini pelindung mata yang bisa dipakai untuk menghindarkan kita dari paparan panas atau sinar yang menyilaukan dan juga debu atau partikel-partikel yang memang bisa mengganggu, mengiritasi mata ya. Percikan logam misalnya tadi di pengelasan, percikan api, gitu ya, percikan bahan kimia, serta kacamata pelindung untuk pekerjaan menggerinda, pekerjaan berdebu, pengaruh cahaya, lemparan benda kecil, dan lain sebagainya. Google ini memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan safety glasses sebab lebih menempel pada wajah. Jadi safety glasses dan Google ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau Google itu dia lebih menempel ke wajah sehingga tidak ada celah ya dari bawah. Kalau Google safety glasses kan kacamata seperti kacamata biasa ya, yang dari arah atas maupun bawah dan juga samping masih bisa berpotensi terpapar atau terkena percikan. Kemudian ada safety gloves. Ini sarung tangan yang biasa digunakan oleh para pekerja ketika bekerja menggunakan material-material yang bisa mengiritasi ya. Jadi
wajib menggunakan sarung tangan atau bisa melindungi kita dari jari-jari kita lecet akibat mengoperasikan alat atau luka, teriris, tersenggol, suhu ekstrim, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, atau material-material lain ya yang tadi ya yang dicontohkan oleh teman-teman, bisa terjadi iritasi kulit, dermatitis kontak, alergi dan lain sebagainya ya. Ini sarung tangan safety ini, sarung pelindung tangan safety ini bisa melindungi dari hal-hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ada safety shoes atau pelindung kaki ya, atau sepatu safety yang fungsinya melindungi kaki kita dari kejatuhan benda-benda atau terkena benda-benda tajam yang lainnya gitu ya. Ini wajib juga dikenakan oleh para pekerja ketika kita berada di area proyek dan harus sesuai dengan sepatu pelindung kaki mengikuti standar yang berlaku baik itu standar nasional maupun standar internasional. Kemudian ada ear muff atau earplug atau ear protection ya, protektor merupakan alat pelindung dari suara bising yang ditimbulkan. Jadi ada sumbat telinga ya, alat untuk menutup telinga dan juga alat untuk menyumbat telinga. Ada earplug, ada ear muff. Earplug itu untuk sumbat telinga, ada ear muff itu untuk tutup telinga gitu ya. Jadi bukan headset atau handsfree yang biasa dipakai untuk mendengarkan musik ya, tapi ini untuk mengisolasi telinga kita dari mendengarkan suara-suara yang dalam desibel yang sangat tinggi gitu, atau dalam frekuensi yang sangat tinggi. Sumber telinga yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi untuk berbicara biasanya masih tidak terganggu. Jadi earplug ini masih bisa dipakai ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan rekan-rekan, itu masih bisa terdengar, tetapi dia akan menyumbat suara-suara yang memang berdesibel tinggi, diantaranya kurang lebih melindungi dari 25 sampai 30 desibel. Kemudian ada ear muff, ini daya lindung frekuensi untuk 2800 sampai 4000 Hz atau 35 sampai 45 desibel. Ini untuk yang lebih besar lagi ya. Pada frekuensi biasa masih bisa didengarkan. Kemudian yang berikutnya ada masker, ya pelindung untuk pernafasan kita ya, agar terhindar dari bahaya-bahaya seperti debu yang terhisap gitu ya oleh pernafasan kita ataupun dari gas ataupun sumber bahaya yang lain, dan juga termasuk ya menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang bertransmisi melalui pernafasan. Nah, ini ada beberapa jenis alat pernafasan atau masker pernafasan yang berupa respirator yang berfungsi untuk memurnikan udara, yaitu ada respirator dengan filter bahan kimia, filter mekanik, dan respirator mekanik dan kimia. Jadi ketika kita bekerja di area yang memungkinkan adanya gas-gas beracun atau eh, bahaya ya yang mungkin menyebabkan mengiritasi atau mengganggu pernafasan kita, maka perlu menggunakan respirator, alat untuk menyaring udara gitu ya, termasuk ketika kita bekerja di bawah tanah ya, itu juga harus ada pakai masker, tapi maskernya masker oksigen yang mana bisa membantu kita untuk tetap bernafas meskipun di dalam kedalaman tertentu. Kemudian ada life vest atau baju pelindung tubuh ya, atau rompi juga ya, rompi keselamatan atau baju coverall ini kalau di sini ya, coverall baju proyek, alat pelindung berupa pakaian kerja. Pakaian yang digunakan harus sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Pakaian pria itu harus bisa dipakai untuk melayani mesin, harus sesuai dengan pakaian tenaga kerja pria yang melayani mesin harus sesuai dengan pekerjaannya. Pakaian wanita sebaiknya berbentuk celana panjang atau baju yang pas tertutup rambut dan tidak memakai perhiasan-perhiasan. Dapat pakaian kerja khusus sesuai dengan sumber bahaya yang dapat dilihat. Yang pertama, pakaian kerja ini berbeda-beda berdasarkan jenis bahayanya. Ada untuk radiasi panas, ada pakaian untuk radiasi mengion, ada radiasi dari bahan-bahan kimia, ada menggunakan sabuk keselamatan juga gitu ya. Jadi setiap alat pelindung diri termasuk pakaian juga harus disesuaikan dengan peruntukan pekerjaannya seperti apa. Tentu bahan-bahannya juga akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian ada pakaian penahan bahaya jatuh atau full body harness. Nah, ini seling keselamatan ya. Satu sistem harness yang memang dirancang untuk menyebarkan tenaga benturan atau goncangan pada saat jatuh melalui pundak, paha, dan pantat. Jadi ini satu alat yang wajib kita gunakan ketika kita bekerja di ketinggian, gitu ya.
Karena apa? Karena potensi bahaya jatuh itu sangat tinggi sekali ketika bekerja di ketinggian. Safety body harness ini atau full body harness ini wajib dipasang, dipakai. Kemudian ada yang namanya sling keselamatannya, ada apa namanya, satu sling yang harus dikaitkan gitu ya, dari body harness kita dikaitkan ke sling keselamatan, sehingga ketika kita terjatuh kita bisa tergantung di sling tersebut gitu ya. Nah, pakaian ini merupakan pakaian penahan bahaya jatuh, dirancang didesain dengan nyaman bagi si pemakainya, bisa mengikat pundak, dada, tali paha, dapat disesuaikan menurut pemakainya. Jadi lebih aman gitu ya. Pakaian penahan bahaya jatuh ini dilengkapi dengan cincin high yang terletak di belakang, yang di depan di mana tersambung dengan tali pengikat tadi ya, tali pengaman, tali keselamatan. Kemudian untuk APK tadi salah satunya sudah dicontohkan oleh Jos, itu safety net ya. Alat pengaman kerja, contoh yang lainnya yaitu safety cone. Ini adalah alat pengaman pemberi batas kerja ya. Jadi area kerja itu kan biasanya diberikan batas kerja, terutama ini untuk di area-area jalan mungkin ya, proyek-proyek jalan itu diberikan corong keselamatan sehingga eh, masyarakat atau orang-orang yang tidak berkepentingan tahu bahwa di lokasi tersebut sedang dilakukan pekerjaan konstruksi, atau orang-orang yang tidak berkepentingan itu tidak masuk ke area tersebut. Kemudian ada rambu-rambu kerja. Nah, ini sangat wajib ya dipasang. Rambu-rambu keselamatan gitu ya. Harus dituliskan semua peringatan-peringatan ketika sedang dibangun atau dibuat sebuah konstruksi gitu ya, di area di kawasan proyek itu wajib dipasang under construction. Ini ada kesalahan ketik ya, under construction, yang melewati kawasan tersebut harus meningkatkan kewaspadaan. Kemudian harus dibarikade area proyek, itu wajib digunakan pembatas, pagar penghalang atau pembatas yang bisa membedakan atau bisa membatasi lokasi proyek dengan lingkungan di sekitarnya. Gitu. Jadi jangan sampai proyek yang kita sedang kerjakan itu terbuka, gitu. Sehingga orang yang tidak berkepentingan bisa keluar masuk dengan leluasa, gitu ya. Kenapa? Karena area proyek ini kan risiko bahaya kecelakaan kerjanya tinggi, penyakit akibat kerjanya tinggi sekali. Maka perlu dilakukan barikade, diberikan pagar penghalang atau pengaman untuk menutup kawasan pekerja yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi di dalamnya, sehingga bisa menghalangi orang-orang yang tadi ya tidak berkepentingan masuk, dan melindungi juga gitu ya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini bisa digunakan untuk menutup lalu lintas atau kawasan pekerjaan yang harus jauh dari keramaian orang banyak. Untuk jalan yang lebar atau batas yang lebih panjang, penghalang jalan dipasang berderet-deret memenuhi garis batas yang dikehendaki. Kemudian tadi ini yang sudah disampaikan oleh Jos, ada jaring pengaman atau safety net. Ini wajib ya dipasang ya safety net ini untuk pengaman ekstra agar tidak terjadi kecelakaan kerja, juga tidak membahayakan aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan sekitar proyek. Untuk itu perlu dipasang jaring pengaman di sisi luar bangunan agar tadi terhindar ya dari material-material yang jatuh, sehingga tidak membahayakan orang yang ada di bawah, menahan orang atau pekerja jatuh dari ketinggian, yang juga masih ketika para pekerja misalnya tidak menggunakan tadi ya full body harness, jatuh dengan tidak sengaja, nah dia masih bisa tertolong. Kemudian memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada di sekitarnya, menutup ketidakrapian proyek, mengurangi terpaan angin, sarana untuk memasang logo perusahaan atau poster proyek. Kemudian ada safety deck, ini pengaman lantai pengaman untuk pengaman tambahan ya untuk para pekerja yang bekerja di ketinggian, harus dipasang ya safety deck ini sebagai platform kerja ya. Fungsinya sama seperti halnya perancah yang kemarin tuh ya, jadi para pekerja bisa bekerja dengan aman dan bisa meletakkan material-material atau alat-alat untuk konstruksinya di safety deck tersebut. Kemudian ada lampu rotari, ini biasa dipakai untuk rambu pekerja. Jadi untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang ada pekerjaan konstruksi. Contoh misalnya di proyek jalan biasanya ya, atau menegaskan tanda bahaya terutama pada malam hari. Kemudian ada APAR, pemadam api ringan, atau biasanya sering kita kenal dengan fire extinguisher, ya, pemadam api ringan yang bisa kita gunakan untuk memadamkan api sesaat setelah ada percikan api gitu ya, untuk mencegah agar apinya tidak bertambah besar.
Nah, ini satu tabung yang berisikan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi yang wajib diletakkan di berbagai tempat yang mudah diakses oleh orang ya. Sehingga ketika terjadi bahaya risiko kebakaran itu langsung bisa dipakai untuk mengantisipasi kobaran api yang lebih besar lagi. Dan masih banyak lagi ya alat-alat pengaman kerja yang lainnya selain dari yang sudah disampaikan di sini. Kalian nanti bisa mencari alat-alat yang lain ya. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Bisa difahami kira-kira? Paham? Bisa Bu. Bisa ya. Baik. Kira-kira ada pertanyaan? Sekali lagi bertanya. Cukup? Cukup? Pas Bu, cukup. Ya, cukup. Kalau sudah cukup, mungkin Ibu akhiri ya sampai di sini pertemuan kita. Nanti ada tugas dari buku kuis ya yang harus dikerjakan di ada. Silakan dikerjakan. Kemudian tugas-tugasnya juga nanti dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih ya atas kehadiran kalian hari ini. Sebelum diakhiri, ini di capture dulu ya untuk absen. Silakan bisa di screenshot atau di foto. Ini untuk kelas A sudah. Ada teman mungkin salah satu ya, silakan nanti bisa di share aja. Ini untuk kelas B. Kelas A tadi sudah ya. Kelas B sudah. Untuk kelas C. Sudah. Sudah semua ya. Baik, kalau sudah Ibu akhiri. Terima kasih atas kehadiran kalian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.